Hai guys, ketemu lagi nih bersama saya Gerald Giovan, tentunya di HR Vlogger. Hai guys, kembali lagi nih bersama saya Gerald Giovan, tentunya di HR Vlogger ya. Nah, di video HR Vlogger kali ini, saya mau bahas sama kalian semua tentang pentingnya melakukan cek referensi terhadap kandidat yang kita mau hire di perusahaan kita. Nah, mungkin aja dari kalian ada nih yang sedang mengalami proses interview gitu ya, memilih beberapa kandidat, yang mana sih kira-kira cocok. Nah, saya mau share nih, penting loh untuk melakukan cek referensi sebelum kita memutuskan siapa yang mau kita hire. Nah, kalau kalian mau tahu apa aja hal pentingnya, kalian harus tonton video ini sampai habis. Oke, ya jadi mengenai cek referensi terhadap kandidat yang kita mau hire, itu menurut saya sangat penting banget. Tapi beberapa orang ada yang mungkin menyepelekan ini ya. Ya nggak usah lah ribet mesti hubungin pihak-pihak luar yang kita nggak kenal siapa itu gitu ya. Udah langsung aja lah, kalau kita interview orangnya bagus, attitude-nya oke, skill-nya juga oke, penampilannya juga rapi, udahlah terima aja kayak gitu. Tapi ketika kalian sudah terima kandidat ini dan sudah masuk bekerja di perusahaan kalian, 1 bulan 2 bulan mulai menunjukkan attitude yang kurang baik. Lalu berikutnya kalian mulai ngerasa kok kayaknya saat interview orangnya nggak begini, kenapa jadi sekarang kayak begini orangnya. Nah, itu nggak sedikit ya orang-orang yang mengalami hal-hal tersebut gitu loh. Dan ujung-ujungnya ya dia nggak akan lama bisa bekerja di perusahaan tersebut. Entah kita yang akhirnya mengeluarkan atau mungkin dia yang tiba-tiba mengundurkan diri gitu loh. Masih merasa cek referensi kandidat itu nggak penting? Nah, ini nih saya bagiin 3 alasannya ya menurut saya. Yang pertama, itu adalah kita bisa mengkonfirmasi alasan kenapa dia resign dari tempat sebelumnya. Jadi dengan melakukan cek referensi nih, kita bisa menghubungi tempat kerja dia yang sebelumnya. Entah karena dia resign atau mungkin keluar ya dari tempat kerja sebelumnya, itu kita nggak tahu. Nah, pada saat interview biasanya kan kita akan bertanya nih sama kandidat yang bersangkutan, kenapa sih kamu resign? Kenapa kamu keluar dari perusahaan itu? Oh, karena di sana lingkungannya toksik. Oh, karena di sana saya nggak diperlakukan secara adil sama atasan saya. Oh, karena di sana lingkungan kerjanya tuh nggak bagus buat saya, nggak sesuai dengan karakter saya, nggak healthy, kayak gitu-gitu ya. Mungkin biasanya alasannya. Nah, saat cek referensi, kalian bisa nanya nih sama perusahaan tempat kerja dia yang lama. Seperti apa sih dia di sana orangnya? Alasan sebenarnya dia resign tuh karena apa? Nah, mungkin aja apa yang disampaikan di interview dengan apa yang kalian dapat saat cek referensi bisa berbeda loh. Yang kedua, kalian bisa memastikan tidak ada pelanggaran-pelanggaran berat atau mungkin hal-hal kriminal yang dilakukan oleh kandidat ini di tempat-tempat kerja sebelumnya. Jadi yang namanya setiap perusahaan pasti pengen dapat karyawan tuh yang bener-bener baik attitude-nya, bagus skill-nya, dan juga track record-nya mulus gitu ya, positif semua. Siapa sih yang nggak pengen kayak gitu? Ya cuman balik lagi, para pekerja di luar sana belum tentu semuanya seperti itu gitu loh. Jadi kita benar-benar harus bisa pilih dan kita harus bisa melihat saat cek referensi. Kita juga bisa menanyakan nih, kira-kira di tempat dia bekerja sebelumnya pernah nggak dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berat terhadap peraturan perusahaan di sana, atau mungkin melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan kriminal. Wah, ini bahaya banget ya kalau sampai kita bisa kelolosan dan masuk ke perusahaan kita. Bisa jadi apa yang dilakukan di tempat sebelumnya diulangin lagi di tempat kita. Contoh pelanggarannya nih, contohnya nih misalnya mangkir kerja tanpa ada informasi, berantem dengan teman kerja satu kantor di lingkungan kerja, mungkin terlibat kasus pencurian sebelumnya, uang kas atau uang di kasir kayak gitu ya. Terus juga mungkin ada lagi membangkang dengan atasan, melawan gitu ya, sampai adu mulut dan maki-maki lah sama atasan. Ya banyak hal lah yang mungkin aja pernah dilakukan gitu loh. Nah, ini bahaya banget kan kalau misalnya kita sampai kelolosan dan kita malah menerima dia masuk ke dalam lingkungan kerja kita. Dan ujung-ujungnya nanti bisa nular loh ke karyawan-karyawan yang lain kalau misalnya kita sampai membiarkan hal ini. Nah, jadi penting banget ya, sekali lagi saya bilang penting banget untuk kita tidak melewatkan yang namanya cek referensi terhadap setiap kandidat yang mau kita hire. Thank you guys bagi yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Oke, jangan lupa terapkan cek referensi terhadap setiap kandidat yang kalian mau hire agar semua karyawan kalian itu adalah karyawan yang attitude-nya baik dan juga track record-nya positif. Oke, bye-bye.